salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nasiayu Andriani SKF MKes, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan Sains dan Teknologi, Universitas Bima Internasional MFH. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian, yaitu mata kuliah dasar Ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan kode mata kuliah SKK 102 dan bobot 2 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran untuk penyampaian materi dan kegiatan proses pembelajaran, serta 2 kali pertemuan evaluasi, yaitu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Pada mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, jenis-jenis bahaya di tempat kerja, identifikasi dan penilaian risiko, hierarki pengendalian risiko, regulasi K3, penggunaan alat pelindung diri, serta ergonomi kerja. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas terkait bagaimana cara pengelolaan limbah berbahaya, pencegahan kecelakaan kerja, promosi dan budaya K3, penerapan prinsip K3 di berbagai sektor K3, serta psikologi keselamatan berdasarkan upaya mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa dibekali kemampuan menganalisis studi kasus dan melakukan simulasi penerapan K3 di lingkungan kerja. Sebagai luaran pembelajaran, saya memberikan tugas kepada mahasiswa dalam pembuatan video safety and action yang memuat potensi bahaya, prosedur keselamatan, penggunaan APD, jalur evakuasi, dan tata tertib K3 di lingkungan kerja. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi 7 CPL, yang dimana capaian pembelajaran lulusan ini telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan dosen pengampu mata kuliah. CPL 1 mampu menguasai konsep teoritis dalam bidang pengetahuan kesehatan kerja, keselamatan kerja, serta lingkungan kerja secara umum dan konsep teoritis khusus dalam bidang K3 secara mendalam, serta mampu menformalisasikan penyelesaian masalah berdasarkan prosedural K3. CPL 2 mampu memahami kaidah dan teori dasar K3 yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. CPL 3 mampu menerapkan SMK 3 sebagai upaya untuk mengurangi risiko kerja. CPL 4 mampu memahami tentang peraturan perundang-undangan dan standar terkait dalam bidang K3. CPL 5 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di dalam keahliannya. CPL 6 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 7 mampu menganalisis konsep keilmuan K3 dalam rangka penyelesaian masalah K3. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain, CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari dasar K3, CPMK 2 mahasiswa mampu menjelaskan konsep sumber hukum ketenagakerjaan, CPMK 3 mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum dan peraturan pada K3, CPMK 4 mahasiswa mampu menjelaskan keamanan dan proses pekerjaan, CPMK 5
mahasiswa menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap budaya keselamatan dan kesehatan kerja. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya pada pekerjaan atau area kerja. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan objek K3. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan kondisi kerja dan faktor lingkungan kerja. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, saya menyampaikan pembelajaran semester atau RPS, materi perkuliahan serta presentasi interaktif yang dilaksanakan secara tatap muka, di mana bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar mata kuliah. Pada komponen interaction, saya membangun komunikasi 2 arah dengan mahasiswa melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi sehingga tercipta proses pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan berpusat pada mahasiswa. Untuk komponen asesmen, saya melakukan penilaian melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif saya lakukan melalui tugas individu, tugas kelompok, serta penilaian terhadap sikap dan keterampilan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif saya laksanakan melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh. Model pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah student centered learning dengan pendekatan case-based learning dan project-based learning yang didukung oleh metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, presentasi, simulasi, serta penugasan proyek. Melalui model pembelajaran ini, mahasiswa didorong untuk berperan aktif dalam memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, menganalisis permasalahan, serta mengembangkan solusi yang dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan kerja. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas buku ajar, artikel ilmiah, bereputasi, termasuk publikasi ilmiah yang saya hasilkan sesuai dengan bidang keahlian, serta berbagai referensi dari para ahli yang relevan dan mutakhir. Pemilihan referensi tersebut bertujuan agar mahasiswa memperoleh sumber belajar yang berkualitas, berbasis bukti ilmiah, serta mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah dasar ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Materi yang disampaikan pada pertemuan kedua adalah materi konsep dasar K3. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum semuanya. Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Sehat semuanya? Baik adik-adik, sebelum kita memulai untuk pertemuan hari ini, kita absen dulu ya kehadirannya siapa yang sudah hadir dan yang hadir. Oke, yang hadir sebanyak 20 orang ya, yang tidak hadir ada 3 orang adik-adik semuanya. Baik adik-adik sekalian, kemarin kita sudah melaksanakan perkuliahan pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama kemarin kita membahas terkait dengan rencana pembelajaran semester, capaian program studi, CPMK maupun bahan kajian atau materi apa saja yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan ke depan adik-adik ya. Oke. Apakah adik-adik ini masih ingat materi apa saja sih yang harus kita bahas adik-adik sekalian? Masih, oke. Apa aja materi yang kita bahas adik-adik? Kali ini kita bakal bahas konsep dasar dari K3. Oke, ada yang ingat hari ini kita akan mempelajari terkait dengan konsep dasar K3. Baik. Untuk pertemuan kedua ini adik-adik semuanya, kita akan membahas terkait materi konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja.
Kalau kita berbicara tentang konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, berarti kita berbicara tentang apa sih tujuan K3 itu adik-adik semuanya. Apakah sebelum adik-adik masuk di sini atau di kos, di rumahnya, mempelajari dulu sebelum adik-adik belajar? Misalkan, oh iya ya, kita hari ini ada belajar konsep dasar K3. Kalian cari tahu dulu nih, apa sih K3 itu? Ada yang belajar? Nah, coba kasih penjelasan ke Ibu yang kalian pahami K3 itu seperti apa adik-adik. Oke. Bagus sekali ya, temannya sudah mempelajari terkait dengan konsep dasar K3, bahwa K3 itu adalah upaya untuk mencegah dan melindungi para pekerja dari kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja adik-adik sekalian. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi menjelaskan terkait dengan konsep dasar K3 ini, kita harus mengetahui dulu lambang K3 itu pengertiannya apa sih? Kan di baju adik-adik tuh ada lambang safety first, ya kan? Nah, adik-adik sudah tahu nggak pengertian atau arti dari lambang itu? Belum ya? Mari kita bahas sama-sama. Di sini adik-adik semuanya, lambang K3 itu ada makna dan artinya ya. Yang dimana di sini adik-adik bahwa arti atau makna dari tanda palang yaitu bebas dari kecelakaan dan bebas dari penyakit akibat kerja. Yang kedua adalah arti dari roda gigi, itu adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kalau arti dari warna putih yang di tengah ini adalah bersih dan suci. Yang selanjutnya, arti dari warna hijau itu adalah kita sebagai seorang pekerja itu harus tetap dalam keadaan selamat, sehat, dan sejahtera. Arti dari makna 11 gerigi roda yaitu 11 bab yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Keselamatan Kerja. Jadi kalian harus memahami juga adik-adik semuanya arti dari lambang K3 atau safety first yang ada di baju-baju adik-adik semuanya maupun baju para pekerja. Nanti tiba-tiba ditanya nih, mungkin sama adik juniornya atau sama teman-temannya di prodi yang lain, apa sih arti dari lambang K3 yang ada di baju itu? Jadi kalian harus bisa menjelaskan sesuai dengan makna-makna yang ada atau yang dipelajari oleh adik semuanya. Ya. Yang selanjutnya ini ya, tadi ada beberapa yang dijelaskan oleh temannya bahwa K3 yang dipahami itu adalah upaya pencegahan tadi adik-adik. Seperti yang kita lihat berdasarkan filosofi Mangkunegara bahwa K3 itu adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya manusia pada umumnya, serta dia itu harus bisa menghasilkan karya budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Contohnya, saya adalah seorang pekerja adik-adik semuanya. Ketika saya bekerja di suatu perusahaan atau industri itu harus dijamin keselamatan dan kesehatan kerja yang dimiliki oleh saya sebagai seorang pekerja itu. Supaya apa adik-adik? Supaya menghasilkan karya yang bagus, hasil kerja yang aman, dan hasil kerja yang produktif. Ya, jadi ketika kalian nanti keluar dari prodi K3 di Unbim ini, kalian pun harus memiliki keadaan yang sehat dan aman sebelum kalian bekerja. Ya, paham? Oke, ada di semuanya. Sedangkan menurut keilmuan, semua ilmu dan penerapan itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, pelendakan, serta pencemaran lingkungan. Jadi berdasarkan keilmuan ini, potensi bahaya yang ada ini harus dicegah. Ya, ya ada semuanya. Oke. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja yang adik-adik pahami itu seperti apa adik-adik? Ada yang tahu? Apa? Coba dijelaskan. Iya, berupa undang-undang. Oh iya, internasional. ISO, betul. Baik.
Oke, temannya tadi menjawab bahwa regulasi ataupun aturan yang mengatur tentang penerapan K3 di tempat kerja itu ada dari undang-undang, ada dari Permenaker, nasional maupun internasional, ada semuanya. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja itu diatur oleh yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja. Yang kedua yang mengatur itu adalah Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Dan yang ketiga adalah Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Dari undang-undang atau aturan hukum di atas ini, adik-adik semuanya, itu harus ditaati oleh perusahaan ataupun industri dimanapun berada ya. Dan ketika aturan-aturan tersebut dimasukkan oleh perusahaan atau industri, para pekerja pun harus mentaati aturan yang dibuat oleh perusahaan maupun industri tersebut. Ya, ini adalah beberapa dasar hukum dari penerapan K3 di tempat kerja, adik-adik semuanya. Tujuan K3, yang pertama melindungi ya dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, menjamin setiap sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pada para pekerja ataupun perusahaan, adik-adik semuanya ya. Jadi kalian tuh harus memahami betul-betul bahwa seorang ahli K3 itu memiliki tujuan yang sama. Dimanapun tempat kalian bekerja tetap tujuannya adalah ini, adik-adik. Ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Untuk selanjutnya, nih insiden ketiga. Kita itu harus mengetahui dulu pengertian dari insiden itu apa sih? Sehingga kita tahu bagaimana cara melakukan tanggap darurat atau pertolongan pertama pada si korban tersebut. Ya, di mana insiden ini adalah kejadian yang berkaitan dengan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan dan kematian yang dapat menimbulkan kerugian, termasuk insiden ini adalah insiden keadaan darurat, adik-adik semuanya. Kecelakaan kerja ini menyebabkan penyakit akibat kerja ataupun kematian. Dan ada yang namanya nermis, adik-adik semuanya. Nermis itu artinya hampir celaka, tetapi dia masih bisa dicegah. Dia masih bisa ditolong ataupun tidak terjadinya kecelakaan. Ya, nermis. Misalkan kita kepleset nih, tiba-tiba kita bisa enggak jatuh, itu namanya nermis. Berarti artinya adalah hampir terjadinya celaka. Oke, adik-adik semuanya, penyebab kecelakaan kerja menurut teori domino itu ada 5 ya, adik-adik semuanya. Yang pertama itu adalah penyebab dasar, di mana penyebab dasar ini adalah kurangnya prosedur ataupun aturan-aturan di dalam sebuah perusahaan atau industri tersebut. Yang kedua ini adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran dan kurangnya kepatuhan. Dari penyebab dasar, ini apa yang kalian pahami? Seperti kurangnya SOP itu seperti apa, adik-adik pahami? Ketika tidak menggunakan APD dengan benar. Selanjutnya, apa yang kalian pahami tentang kurangnya sarana dan prasarana ini, adik-adik semuanya? Kurangnya pelatihan pada pekerja, kurangnya bimbingan pada pekerja, tidak adanya training pada pekerja itu juga salah satu penyebab dasar dari kecelakaan kerja itu bisa terjadi, adik-adik semuanya. Penyebab tidak langsung, ada faktor pekerjaan dan ada faktor pribadi. Faktor pekerjaan itu seperti apa yang adik-adik pahami? Faktor pekerjaan, ayo. Ada yang paham tentang faktor pekerjaan? Faktor pekerjaan itu ada di semuanya ketika seorang para pekerja ditempatkan pada sebuah tempat pekerja tidak sesuai dengan keahlian maupun kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja itu. Ya, itu namanya faktor pekerjaan. Jadi ketika dia mau memulai pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia miliki, maka pekerjaan tersebut tidak akan produktif, aman, dan tidak akan efektif, ada di semuanya. Maka bisa terjadinya kecelakaan kerja ini. Faktor pribadi seperti apa? Faktor pribadi itu adalah ketika seorang para pekerja datang bekerja di sebuah perusahaan, pagi-pagi dia datang, tetapi saat di rumah mungkin dia memiliki beban masalah psikososial dan lain-lain, jadi dia itu tidak konsentrasi di dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga timbullah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja tersebut. Ya, jadi kita sebagai seorang para pekerja itu bagaimana sih caranya supaya masalah-masalah psikososial itu bisa teratasi? Ada yang tahu? Seperti apa? Misalkan nih, Perdana Putri, dia bekerja dan sebelum bekerja dia ada masalah dengan orang tuanya di rumahnya atau apa. Bagaimana cara penanganan atau pengendalian terhadap dirinya Perdana Putri ini supaya tidak terjadinya kesalahan dalam bekerja? Oke. Konseling manajemen stres. Membuat dia tidak konsentrasi saat bekerja, jadi dia perlu mendapatkan konseling bimbingan dari ahlinya, karena kan kalau dia pergi sendiri dia mungkin merasa malu atau takut gitu.
Oke, jadi untuk menangani semua kita punya masalah ya adik-adik ya, bukan hanya kami yang bekerja, tetapi kalian saja sebagai seorang mahasiswa di rumah apa di kos itu memiliki masalah. Jadi kita itu ada yang namanya mekanisme coping diri adik-adik. Mekanisme coping diri itu kita menyadari diri dulu. Kita pergi ke sebuah pekerjaan atau tempat pekerja itu tujuannya apa, ya. Jadi adik-adik jangan ada yang kalau sudah bekerja nanti membawa masalah, karena harus pikirkan juga kalau saya membawa masalah ini pada saat bekerja, kalau ada kesalahan pasti akan kembalinya ke diri kita sendiri lagi, ya. Yang selanjutnya itu adalah penyebab langsung yaitu unsafe action maupun unsafe condition atau tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Unsafe action dan condition ini ada yang sudah memahami kondisi tidak aman itu seperti apa? Ayo, ayo. Ya. Ya, betul. Kondisi tidak aman? Ya, betul. Apalagi? Ya, itu adalah penyebab langsungnya. Kalau kecelakaan kerja itu yang kedua itu adalah kontak dengan bahaya maupun kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi itu disebabkan karena adanya pengaruh bahaya-bahaya tadi, misalnya bahaya fisik, kimia dan lain-lain ada semuanya ya. Yang selanjutnya itu adalah penyebab kecelakaan kerja itu adalah kerugian. Ketika kecelakaan kerja itu sudah terjadi pada manusia, maka bisa menyebabkan cedera, keracunan, cacat, kematian dan PHK. Kalau pada perusahaan itu kerugian akan merugikan mesin, alat maupun terjadinya kerusakan-kerusakan pada mesin atau alat tersebut ada semuanya. Dan kerugian material, bahan dan lain-lain. Kalau sudah terjadinya kecelakaan tersebut, maka bisa tercemar pada lingkungan kerja. Jadi kalau sudah tercemar pada kecelakaan pada lingkungan kerja, maka pekerjaan akan dihentikan sementara dan akan dicari yang tepat nih, hierarki pengendalian apa sih yang harus dilakukan sesuai dengan penyebab kecelakaan kerja ini ada di semuanya. Ya, ada ya? Oke. Ini ada beberapa kerugian kecelakaan kerja. Jadi kalian harus memahami juga kerugian-kerugian kecelakaan kerja ini berdasarkan teori gunung es ya adik-adik semuanya, di mana di dalam kerugian kecelakaan kerja ini ada dua ya, ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Di mana biaya langsung ini terdiri dari biaya pengobatan dan biaya kompensasi ataupun asuransi yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja tersebut. Untuk biaya tidak langsung itu seperti kerusakan bangunan, alat dan mesin, dan lain-lain ada semua ya. Jadi ini adalah presentasi kejadian-kejadian atau kerugian-kerugian yang ada di Indonesia ada ya. Yang pertama rupiahnya 1 juta, sedangkan biaya tidak langsung itu 5 sampai 50 juta dan biaya yang tidak langsung waktu investigasi sampai biaya perekrutan itu ada 5 sampai 3 juta ya. Jadi adik-adik juga bisa mencari tahu berapa sih kerugian yang dialami oleh baik nasional maupun internasional apabila terjadinya kecelakaan kerja adik-adik semuanya. Tadi kita sudah berbicara tentang penyebab akibat kerja, penyebab kecelakaan kerja, dan kerugian-kerugian. Apa sih upaya yang kita lakukan adik-adik semuanya supaya kecelakaan kerja ini tidak terjadi lagi? Ya. Menilai besar korbannya risiko tersebut, terus menentukan langkah pengendalian apa yang harus diterapkan supaya tidak terulang kembali kecelakaan kerja. Oke. Jadi upaya-upaya pencegahan itu adalah yang pertama kita harus melakukan identifikasi, melakukan pengendalian bahaya di tempat kerja. Pengendalian bahaya di tempat kerja yang ada pahami apa saja? Ada berapa adik-adik? Ada yang memahami pengendalian kerja itu apa saja? Pemantauan area sekitar, mengidentifikasi alat dan bahan, lingkungan juga diidentifikasi, lingkungan yang tidak aman, apa yang harus dilakukan. Oke, jadi di dalam mengidentifikasi bahaya itu yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana cara kita menganalisis terjadinya bahaya di lingkungan kerja itu ya. Setelah kita menganalisis bahaya di lingkungan kerja itu, kita harus tahu apa sih evaluasi maupun pemantauan dan tindak lanjut yang harus kita lakukan supaya kecelakaan kerja itu tidak terjadi lagi pada sebuah perusahaan ada semuanya. Di mana yang harus kita lakukan itu adalah pemantauan kondisi yang tidak aman, yaitu unsafe action dan unsafe action ataupun pemantauan kondisi yang tidak aman atau unsafe condition adik-adik. Setelah itu, misalkan nih si Perdana Putri dia bekerja di sana dan dia belum mendapatkan pelatihan apapun, dia harus dibina.
ya harus diberikan pelatihan supaya Perdana Putri ini mengetahui apa-apa saja yang harus dia kerjakan sesuai dengan standar prosedur SOP ataupun aturan dan regulasi di dalam sebuah perusahaan tersebut ataupun di dalam penggunaan alat-alat yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah sistem manajemen. Sistem manajemen itu salah satunya adalah prosedur yang aman harus ditindaklanjuti. Yang kedua itu adalah penyedia sarana dan prasarana maupun penghargaan ataupun diberikan sanksi kepada para pekerja ataupun punishment ada semuanya. Dari beberapa materi yang sudah dijelaskan ini, ada pertanyaan adik-adik semuanya? Dari beberapa materi yang sudah dijelaskan ini, ada pertanyaan adik-adik semuanya? Tadi sudah ada pertanyaan dari temannya ya, apa sih pengendalian resiko yang tepat yang harus kita lakukan? Ini ada beberapa pengendaliannya adalah adik-adik masalah eliminasi bahaya. Substitusi itu adalah melakukan penggantian alat atau mesin dengan bahan tempat kerja yang lebih aman. Ya, di mana tujuan ini adalah pekerjaan aman dan mengurangi bahaya ada di semuanya. Ini perancangan atau engineering control ya, di mana kita harus memodifikasi ulang dari alat-alat ataupun bahan ataupun mesin yang kita gunakan supaya kerjanya yang lebih aman. Yang selanjutnya adalah administrasi, yaitu kita meninjau kembali SOP ataupun aturan-aturan, memberikan pelatihan ataupun kita mengecek kembali bagaimana sih durasi kerja ataupun shift kerja yang diberikan oleh perusahaan pada para pekerja tersebut, dan kita juga harus mengecek apakah di setiap potensi-potensi bahaya atau risiko bahaya itu sudah dipasang tanda bahaya, rambu maupun poster dan label adik-adik semuanya. Yang selanjutnya itu alat pelindung diri, yaitu menyediakan APD kepada tenaga pekerja, di mana tujuan dari administrasi dan APD ini adalah supaya mengurangi paparan agar tenaga kerja aman adik-adik. Oke, baik adik-adik sekalian, tadi sudah kita pelajari pada materi konsep dasar K3 ini. Yang pertama terkait dengan definisi K3, yang selanjutnya adalah tujuan, penyebab, hierarki pengendalian dan lain-lain ya. Ada pertanyaan adik-adik semuanya? Atau ibu yang bertanya? Ya, oke. Ibu yang bertanya ya. Ibu kan tadi sudah menjelaskan terkait dengan hierarki pengendalian dan lain-lain adik-adik semuanya. Hierarki pengendalian yang kalian pahami untuk potensi-potensi bahaya seperti bahaya fisik, gangguan pendengaran itu apa yang harus kita lakukan? Perdana Putri? Dilakukan pengecekan kepala, nah dia akan bekerja di bawah kebisingan. Kalau dia melebihi 85 MAP, rotasi kerjanya harus dikurangi. Karena kan kalau dia rotasi kerjanya tetap 8 jam per hari, itu akan menyebabkan gangguan pendengaran dan tuli total. Oke, bagus sekali ya temannya berarti sudah memahami bahwa apabila terjadinya gangguan bahaya fisik seperti gangguan pendengaran itu kita harus pengendaliannya administrasi dan APD, apakah dia pada saat melaksanakan pekerjaan itu menggunakan alat pelindung telinga atau tidak ya. Jadi harus dianalisis adik-adik semuanya. Oke adik-adik semuanya, untuk pertemuan hari ini cukup dan selesai. Selanjutnya adik-adik ada tugas individu ya. Oke. Tugas individu untuk adik-adik semua adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis bahaya di tempat kerja yang ada di lingkungan kampus. Ya. Jadi tugasnya adik-adik dikumpulkan pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga minggu depan adik-adik ya. Jadi silakan adik-adik untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kampus ini. Setelah itu kalian menyusun hierarki pengendalian yang sesuai dengan potensi-potensi bahaya tersebut ya. Karena minggu depan itu kita akan mempelajari terkait jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Jadi kalian harus memahami dulu apa yang harus kita pelajari minggu depan sebelum adik-adik memulai pelajaran minggu depan ya adik-adik ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini adik-adik semuanya.
Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kita bertemu minggu depan dalam keadaan sehat semuanya. Oke, semoga berkah untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.